Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Abidah dengan NIM 2484202005 dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan saya akan membuatnya dengan bantuan AI. Jadi aplikasi yang akan saya buat ini itu adalah aplikasi MathSnack. Snack-nya ini ular. Jadi aplikasinya ini dibuat sebagai edukasi yang berbasis permainan matematika. Ini agar melatih kemampuan berhitung matematika dengan cara interaktif dan menyenangkan. Baik, langsung saja ke pembuatannya. Baik, di sini pertama-tama kita buka dulu Firefox atau Google atau browser. Nah, di sini kita buka tools AI-nya. Saya menggunakan Google Gemini. Kalian bisa menggunakan ChatGPT atau DeepSeek atau AI lain. Kemudian di sini ketikkan prompt-nya. Buatkan saya aplikasi sederhana desktop berbasis Python. MathSnack. Jadi di sini yaitu game MathSnack, ular matematika. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, sudah. Kemudian scroll ke atas. Salin kodenya. Nah, di sini buka VS Code-nya. Saya menggunakan VS Code. Di sini kita buat dulu filenya. Di sini saya membuat filenya dengan nama mathsnack.py. Jangan lupa dikasih .py, karena kalau tidak dikasih tidak bisa. Nah, tadi sudah saya paste. Nah, kemudian ini kita buat terminal. Ketik Python mathsnack.py sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, ini sudah jadi gamenya. Game over. Jadi kalau misalkan dia nabrak, dia akan game over. Atau ketika dia salah memakan angka yang ada dari soal, dia game over. Karena ini gamenya nih masih kurang bagus, jadi ketika mati dia harus keluar dulu dari game. Jadi saya akan menambahkan fitur restart kalau misalkan sudah mati, dan angka-angkanya saya minta diperbanyak supaya lebih seru saja gamenya. Saya minta lagi Gemini untuk kembali membuat kode sesuai dengan fitur yang saya tambahkan. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Sudah, kita salin kodenya. Kemudian kembali ke VS Code. Di sini saya hapus saja semua codingnya. Kemudian saya paste ulang. Sudah, kita ke new terminal lagi. Kemudian di sini kita ketik Python sesuai namanya mathsnack.py. Kita running atau kalau di enter bisa. Nah, ini sudah ada 4 tambah 10 14. Ketika dia kalah, kita akan menekan tombol R.
agar bisa ter-restart. 9 tambah 9, 18, 8 dikurang 6, 2. Ini ularnya memang agak cepat ya, jadi harus sedikit berhati-hati. Dan juga tidak boleh mengenai tepi-tepi, atau dia akan game over. Nah, seperti itu permainan yang saya buat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman dari yang sudah dibuat oleh AI tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang import Kinter Azteca. Jadi ini maksudnya untuk mengimpor modul Kinternya itu yang digunakan di grafis Python-nya ini. Nah, kemudian STK ini maksudnya disingkat jadi TK agar lebih mudah dipanggilnya. Kemudian import randomnya ini mengimpor modul random yang nanti itu digunakan untuk mengacak posisi makanan ular yang berupa angka itu di gamenya. Jadi kan agar posisi makanannya itu mengacak gitu. Kemudian classmate snake game. Ini ada self root. Jadi ini fungsinya ini sebagai fungsi konstruktor. Jadi nanti game ini otomatis akan berjalan ketika dijalankan. Rootnya ini sebagai jendela atau window utama aplikasi. Kemudian ya Mad Snake game-nya ini ya kan di game kan ada title-nya, ada judulnya Mad Snake Games. Kemudian false ini dia tuh mengunci ukuran jendelanya agar tidak bisa diubah ukurannya. Nah, kemudian konfigurasi ukuran layar. Jadi konfigurasi ukuran layarnya ini dia nih menentukan ukuran lebarnya. Jadi yang 600-nya nih pixel dan tingginya tuh 450 pixel. Kemudian yang 20-nya ini kan di kotak-kotaknya. Tadi di dalam gamenya ada kotak-kotak. Nah itu ukurannya 20 pixel. Kemudian kalau yang untuk control keyboard, jadi control keyboard ini ketika nantinya memencet arah menggunakan keyboard, dia akan mengikuti. Nah, kemudian untuk mulai game pertama kali ini, jadi ketika nanti gamenya di reset, dia akan kembali jadi 0, kemudian arahnya akan mulai dari kanan, kemudian posisi ularnya itu, posisi kepalanya di koordinat 100,240, koordinat badannya 90,240, kemudian koordinat ekornya 60,240. Kemudian data soal makanannya juga kembali terrestart. Kemudian kanvas lamanya juga kembali terrestart. Teksturnya, soalnya, semuanya kembali terrestart. Kemudian garis pembatas antara teks info dan area gamesnya ini sebagai pembatas visualnya antara area informasi skor dan soal dan area bermain ular di bawahnya itu. Kemudian untuk definite question sendiri, random ini maksudnya jadi nanti pemilihan angkanya itu acak dari 1 sampai 10, yang keluar itu ada 6 angka di layar. Kemudian ada choice-nya, di soal ada penjumlahan dan juga pengurangan yang mengacak juga. Kalau misalkan di operatornya itu nambah, maka ya penjumlahan. Kemudian kalau misalkan pengurangan, di sini maksudnya number pertama ini akan otomatis dia tuh lokasinya itu kalau misalkan ukurannya angkanya lebih kecil akan berada di posisi nomor kedua agar nanti hasilnya itu tidak negatif. Self question text dan self canva ini tentang jadi nanti pembuatan teks pertanyaan matematikanya menggunakan F-string ini. Kemudian self food culture ini, jadi makanan jawaban-jawaban barunya itu akan muncul untuk pertanyaan baru. Nah, untuk makanannya jadi nanti tuh akan dibersihkan agar jawabannya itu dari pertanyaan sebelumnya itu hilang. Kemudian ya kalau jawaban benar, kalau jawaban salah. Jadi kalau misalkan jawaban benar itu nanti ada satu aja. Kalau jawaban salahnya ini nanti ada 5. Memastikan jawaban salah tidak negatif dan tidak kembar. Jadi ini memastikan agar jawabannya ini di sini yang salah itu dimasukkan juga ke dalam game sebagai objek makanan dan tidak ada yang gembar. Def get random free position. Jadi tentang menentukan koordinat teks baru secara acak di permainan untuk menempatkan makanannya yang berupa angka. Dan def handle key press. Jadi ini nih untuk mengatur kontrol permainan berdasarkan tombol keyboard yang ditekan oleh pemain. Kemudian fitur restart saat game over. Jadi kalau misalkan menekan tombol huruf R, dia akan kembali terrestart. Kemudian kontrol arah ular. Sesuai dengan keyboard, kalau kita menekan yang left, right, up, down, dia akan mengikuti arahnya. Kemudian yang def check collision sini, nanti kalau misalkan mengecek apakah ular ini menabrak dinding atau tubuhnya, kalau menabrak berarti akan game over. Kemudian kalau yang def update ini, fungsinya itu kalau misalkan satu permainan udah game over, nanti fungsinya akan langsung berhenti. Kemudian yang head X head Y ini untuk menggerakkan kepala ular itu sesuai arah. Kemudian nanti jadi sistemnya ini akan menggeser koordinat kepalanya itu berdasarkan arahnya. Kalau yang cek kalau nabrak ini, jadi jadinya kalau misalkan untuk memeriksa apakah kondisi kepala ini nabrak sesuatu seperti dirinya atau tubuhnya sendiri. Kalau misalkan nabrak, dia nanti akan kalau terus menabrak, dia akan otomatis kondisinya kalah. Sehingga ada pesan menabrak di tangan dan fungsi returnnya ini untuk menghentikan proses ular itu berjalan. Jadi ularnya akan berhenti. Kemudian cek makan angka. Jadi kalau misalkan dia makan angka yang benar akan dapat skornya bertambah 10. Kalau misalkan salah akan game over. Kemudian ekornya akan kembali menjadi mengecil dan dia akan kembali menjadi
posisi ular itu akan tergambar ulang di layar bersama elemen game lainnya. Kemudian yang self load after 140 ini jadi menunjukkan kecepatan gerak ularnya ini. Death trigger game over. Jadi kalau misalkan gamenya ini game over tadi, ya ini betul dipanggil ketika pemain kalahnya itu. Nanti akan menerima satu parameter tambahan, itu ada status gamenya berubah menjadi game over, kemudian nanti ada kotaknya yang bertuliskan game over, kemudian juga ada tombol R. Nah, kemudian yang dev render ini, ya metodenya ini bertanggung jawab, jadi nanti untuk menghapus visual lamanya dan gambar ulang visual baru. Kemudian gambar 6 pilihan angkanya ini, jadi bagian ini melakukan pengulangan untuk mengambil posisi dan nilai angka dari daftar makanan. Create teksnya ini digunakan untuk menampilkan angka tersebut di layar sebagai target yang harus dimakan oleh ular. Gambar ularnya sendiri ini maksudnya jadi untuk kepalanya ini warnanya biru muda dan untuk sisanya dari badan ke ekor itu warnanya biru tua. Kalau fungsi create rectangle-nya ini jadi digunakan untuk menggambarkan kotak-kotaknya itu berdasarkan koordinat posisinya. Kemudian yang paling bawah window TK ini membuat jendela utama windownya, aplikasi yang menggunakan terpinter. Kemudian gamenya ini namanya Matchsnack, membuat objek permain baru dengan memasukkan jendela yang tadi itu dibuat ke dalam kelas Matchsnack game. Kemudian kalau yang window main loop ini maksudnya menjalankan perulangan game terpinter. Jadi agar jendela aplikasi itu tetap terbuka, responsif terhadap input pemain seperti tombol arah keyboard dan tidak langsung tertutup. Sekian penjelasan dari mulai pembuatan aplikasi Matchsnack hingga penjelasan bahasa pemrogramannya. Kalau misalkan mau, kalian bisa lebih kreatif lagi dan lebih baik lagi dalam pembuatannya. Jadi kesimpulannya, game Matchsnack ini bukanlah game ular biasa. Lewat aplikasi ini kita mengubah game ular yang awalnya biasa saja, yang klasik namun asik itu menjadi media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pembelajaran matematika. Dan game ini juga membuktikan bahwasanya matematika itu bisa loh dipelajari dengan cara yang tidak membosankan, dengan lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Seperti itu. Sehingga anak-anak pun tidak bosan untuk belajar hitung-hitungan karena disisipkan permainan di dalamnya. Baik, terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.